Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisrina Tabris, mahasiswi Informatika semester 4. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu membuat infografis menggunakan aplikasi Inkscape. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu aplikasi Inkscape, jadi aplikasi Inkscape ini adalah aplikasi editor grafis berbasis vektor ya, berbasis SVG, Scalable Vector Graphics. Dan aplikasi ini tuh gratis ya, jadi teman-teman bisa mengakses aplikasi Inkscape ini dengan gratis gitu. Dan juga aplikasi Inkscape ini itu open source, bersifat terbuka, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengunduh aplikasi Inkscape-nya, bisa di Microsoft Edge atau di Chrome gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendownloadnya di situs web resmi Inkscape, atau bisa juga teman-teman mengunduhnya di Microsoft Store. Di sini ya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Inkscape ini. Oke. Nah, setelah teman-teman mengunduh ya aplikasi Inkscape-nya, itu teman-teman buka aplikasi Inkscape-nya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada tiga di bagian atas ya, bar atas ini ada 3 menu, ada quick setup atau kita mengatur ukuran kanvas. Kemudian di sini ada keyboard, jadi dan juga di sini ada temanya ya, temanya. Dan di sini ukuran kanvas itu bawaan ya, bawaan bisa juga warnanya gelap, warna solid white gitu ya, itu bisa disesuaikan. Namun untuk pemula itu bawaan yang cukup sih. Nah, di sini ada keyboard. Keyboard ini tuh karena tadi kan Inkscape ini aplikasinya open source ya, bersifat terbuka. Jadi keyboardnya ini kita bisa menggunakan yang CorelDRAW atau juga bisa ada Illustrator yang mungkin teman-teman tahu ya. Jadi fitur-fitur nanti itu fitur-fitur yang ada ketika teman-teman membuka itu yang memulai membuat desainnya, itu nanti bisa fiturnya CorelDRAW, fitur Adobe Illustrator gitu. Namun untuk pemula Inkscape itu yang menggunakan Inkscape saja terlebih dahulu gitu, untuk mengenal fitur-fiturnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ya ada temanya, misalkan temanya ingin yang berwarna atau yang klasik, itu disesuaikan dengan teman-teman di sini ya, berwarna. Nah, setelah biasanya ini tidak perlu diubah ya, karena ini sudah disesuaikan gitu. Nah, untuk membuatnya, teman-teman membuat desainnya pertama kali itu adalah mengatur ukuran kanvasnya. Nah, di sini ada berbagai pilihan ya. Di sini ada ukuran A4, ukuran A3, A2, dan masih banyak lainnya. Ini disesuaikan dengan desain yang ingin teman-teman buat gitu ya. Kemudian ada video juga di sini, ada yang sosial, misalkan teman-teman ingin yang membuat desain dengan ukuran Instagram gitu ya, feed Instagram, atau juga yang lainnya nih, iPhone dan lain sebagainya. Itu ada di sini semua ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat infografis ukuran kanvas itu kan panjang dan lebarnya itu harus tinggi gitu ya. Nah, karena di sini tidak bisa kita atur custom gitu ya, kita tidak bisa mengatur atau kita membuat ukuran kanvas sendiri, jadi kita mengikuti apa yang tersedia di sini. Nah, untuk membuatnya itu kita
memilih ukuran kanvasnya A3 gitu ya. Ini cukup sih untuk infografis gitu ya, ukuran A3. Nah, setelah itu teman-teman klik A3. Di sini ada tulisan paper size, teman-teman ingin potret atau landscape. Nah, untuk infografis itu sudah pasti potret ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini terdapat fitur-fiturnya ya, yang nanti akan kita gunakan itu ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada keterangan nih, nanti ada layer, ada lapisan dan objeknya. Kemudian di sini untuk kita mengubah warnanya ya, dan juga ini nanti objeknya gitu, kita mengubah atau mengubah objeknya seperti itu. Nah, untuk menambahkan latar belakang warna ya, teman-teman bisa melihatnya di bagian bawah ini ya. Kita bisa memilih dengan bebas itu ya warnanya. Kemudian di sini di Inkscape itu dalam penentuan warnanya dia berupa angka heksadesimal ya. Seperti ini, kalau hashtag 88AA00 gitu ya. Untuk warnanya ditentukannya dengan kode heksadesimal, yaitu red, green, dan blue, kemudian dan alpha. Jadi penggabungan warna gitu ya untuk menentukan warnanya. Nah, setelah itu kita mencari tool yaitu dengan tulisan rectangle. Kemudian di ujung kanvas ini kita tarik sampai memenuhi seluruh seluruh ukuran kanvasnya gitu ya. Nah, di sini masih belum pas, kita paskan dengan ukurannya. Nah, setelah pas kita ganti warnanya ya. Warnanya itu dia gradasi, kita menggunakan gradasi linear. Nah, untuk warna yang pertama itu kita ganti warnanya ya di sini dengan penggabungan warna, atau juga kita bisa langsung ketik ya. Kita bisa melihat di sini kode heksadesimalnya ya. Nah, untuk warna yang pertama kita ganti warnanya 60. Nah, seperti ini warnanya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita ganti warnanya sedikit lebih gelap di sini. Nah, seperti ini warnanya untuk warna yang kedua. Nah, untuk posisinya ya, posisi warna gradasinya kita bisa ubah ya teman-teman. Di sini kita cari gradient linear, ini yang gradient tool, yaitu sebentar. Nah, gradient tool ini ya, kita menggunakan gradient tool. Itu fungsinya adalah untuk menentukan posisi di mana gradasinya berada gitu ya teman-teman. Ingin misalkan posisi warnanya itu yang warna gelap di bagian atas atau di bagian sebelah kiri gitu ya, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, untuk ini saya posisinya yang warna gelapnya di bagian atas, yang warna cerahnya dia agak sedikit ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman untuk menambahkan latar belakang warnanya ya. Nah, untuk penambahan elemen itu sendiri tidak ada ya di Inkscape-nya ini ya. Untuk membuat sebenarnya bisa membuat, namun sedikit rumit gitu untuk membuat elemen seperti ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman mencari elemen itu bisa dicari pada aplikasi Pinterest gitu ya teman-teman. Nanti bisa itu gratis gitu ya, bisa mengunduhnya di Google Play Store gitu ya untuk mencari elemen. Kemudian
untuk mengimpor gambar atau ini elemen ya. Teman-teman lihat di bagian bar atas. Di sini kita pilih berkas, kemudian pilih impor. Di sini kita akan mengimpor gambar ke dalam layar kanvasnya. Tuh. Dan di sini kita pilih elemen yang sudah disimpan ke dalam file manager. Setelah itu klik dan pilih buka, klik buka, gitu ya. Nah, di sini ada informasi mengenai impor gambarnya yang berupa PNG. Di sini bisa halus ya, gambarnya bisa halus, bisa juga resolusi impor bawaan gitu ya. Namun karena ini sudah formatnya, jadi tidak perlu ya. Ini sudah otomatis gitu. Jadi tinggal klik OK saja. Nah, setelah itu akan muncul. Kita pilih lagi selector tool, kemudian kita pindahkan elemen ini ke sebelah sini ya, elemennya ke sebelah sini. Ini kita hapus dulu. Nah, setelah itu elemen ini kita geser terlebih dahulu. Kita geser sampai ke ujung kanvasnya ya, sampai ke ujung kanvasnya. Ini kita bisa menggunakan panah juga ya, karena atau juga bisa di zoom apakah sudah sampai ke ujung kanvas atau belum. Nah, ini backgroundnya itu agak sedikit keluar dari layar kanvasnya. Kita bisa mengubahnya. Sebentar. Sudah. Setelah itu kita ubah posisi elemennya ya. Kita bisa mengubah posisi elemennya. Sebentar. Ini sedikit Oke, kita ubah posisinya ke sebelah kanan. Kita klik ya, balik gambar secara horizontal seperti ini. Nah, setelah itu kita namai ya objeknya supaya kita tahu nih mana background, mana elemen, seperti itu ya. Kita namai background. Kemudian image ini kita gambar ganti jadi elemen. Sudah. Lalu elemen ini kita karena di sini bukan objek ya, jadi untuk kita turunkan opasitasnya di bagian bawah ini ya, bar bawah ini. Kita turunkan sedikit opasitasnya, itu sekitar 50. Nah, segini. Setelah itu kita akan menambahkan teks di bagian atas ini ya. Di bagian atas ini. Kita tulis judul tadi ya, judul infografisnya di sini di bagian paling atas ini ya, teman-teman. Oke. Kita geser. Setelah menambahkan elemen ya, sekarang tinggal menambahkan teksnya di bagian atas ini. Di sebelah kiri ini kita lihat dan cari text tool. Ini kita akan membuat teks gitu ya, menggunakan text tool. Kita klik, kemudian kita klik bagian sembarang ya, bebas, bisa di sini misalkan. Nah, kita ketik tadi judul di caps lock dulu ya, judul infografis. Nah, ini warnanya
kita bisa ubah ya. Sebelum itu kita ubah terlebih dahulu fontnya menggunakan impact. Nah, dia warnanya itu menjadi bold gitu ya, warna teksnya font teksnya itu bold gitu ya. Nah, kita juga bisa mengubah di sini nanti format teksnya, apakah dia italic, garis miring, tebal gitu ya. Nah, di sini nanti ubahnya, karena di sini font teksnya itu dia tidak ada ketentuan atau kriteria dari cetak tebal terus garis miring gitu ya. Jadi ini langsung normal saja gitu tulisannya, dan juga bisa diganti menjadi normal gitu ya. Kita bisa menggantikan dengan normal. Oke, kita ganti warnanya itu tadi ya, warna teksnya. Di sini tertera itu masih opasitasnya belum sepenuhnya gitu ya. Nah, kita bisa menggantinya. Nah, setelah mengubah ininya format teksnya ya, kita ubah ukurannya. Di sini kita bisa memilih yang paling besar itu 40. Kemudian digeser ininya 45. Ukurannya kita ganti 45 ya. 45 ini karena untuk judul ya. Kemudian digeser kembali menggunakan selector tool sampai ke garis ini ya, supaya terlihat rapih. Untuk warnanya kita bisa mengganti di bagian, tidak hanya di bagian ini ya, karena ini mungkin kita tidak tahu ketentuan warnanya seperti apa dari heksadesimal gitu ya. Nah, kita bisa di sini mengetik di sini. Kita juga bisa copy paste dari sini ya kode heksadesimalnya, atau tinggal memilih warna yang tertera di sini seperti itu. Nah, untuk opasitasnya tadi itu kan terpakai oleh elemen ya, jadi kita ubah, kita naikkan lagi opasitasnya menjadi 100 ini. Nah, setelah itu kita copy paste untuk teksnya lagi di bawahnya ya. Ukurannya dibedakan dan warnanya juga dibedakan. Ini ukurannya di bawah 45 tadi ya. Kita klik lagi text tool, kemudian kita ubah ukurannya misalnya 36, 30, 40 cukup sih, 40. Kemudian kita geser ya, klik lagi selector tool, kita geser lagi sampai ke mendekati garis ya, bukan menyentuh, mendekati garis ini. Nah, yang ini kita ubah warnanya warna biru tadi ya. Ini kayaknya kurang besar nih, kurang besar -3. Kita geser lagi warnanya, tadi itu kurang besar ya warnanya, ukuran teksnya maaf. Nah, kita ubah nih warnanya, tadi itu warnanya agak biru ya warnanya di sini. Oh iya, sebelumnya untuk kita membuat infografis, saya melihatnya di sini sebagai referensi. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat infografisnya. Saya melihat di referensi lain gitu, dari referensi infografis lain gitu. Jadi nanti saya akan cantumkan referensi gambarnya di akhir video seperti itu. Jadi untuk
teksnya kita mengikuti warna ini ya, berarti ini warna biru muda sepertinya ya. Nah, kita ubah warnanya, kita select dulu ya, kita klik ini, kemudian klik text tool, kemudian warnanya kita ubah menjadi warna biru itu tadi ya. Ini sebagai warna dasarnya ya, warna dasarnya kita klik dulu, kemudian kita ubah warnanya sedikit lebih terang. Ini kan yang agak gelap ya, tadi warnanya biru muda seperti itu ya. Kita ubah warnanya menjadi warna biru terang. Nah, seperti ini. Kita yang diubahnya itu warna hijaunya saja gitu ya. Ini warna birunya sudah di full, kemudian alfanya juga 100. Untuk merahnya itu tidak diganti, jadi tetap 0 ya, seperti itu. Setelah menambahkan teks ke dalam layar kanvasnya atau lembar kanvasnya, setelah itu kita membuat objek ini teman-teman ya, objek ini dan juga yang bulat ini ya. Ini tuh bentuk perisai gitu ya, bentuk perisai. Untuk membuatnya itu ada toolsnya. Nah, ini untuk teks subjudul dan isi subjudulnya itu masih sama ya, tadi menggunakan fitur text tool. Oke, kita beralih ke halaman layar kanvas yang ini ya. Kita beralih membuat tadi objek perisai dan juga objek bulat tadi ya.